guys, welcome back to Melancholy Garage. Jadi ini kita pas lagi bisa bangun pagi semua nih. Jadi di sini pagi ini kita akan ngasih kalian tips and trick gimana cara ngerawat mobil tua. Oke. Nah, kayak salah satunya ini nih. Udah ada satu di sini nih. Kalau bisa lihat, Simbah dari Simbah. Nah, jadi ini sebenarnya mobil apa? Ini mobilnya Babang Tommy. Ya. Gimana Den mobil Babang Tommy? Jadi ini mobil hitam. Ada tulisan Toyota nih, Toyota. Biar orang nggak bingung BMW. Mas Tommy juga main Toyota gitu. Sebagai anak tim T, harus ngasih tahu ini Toyota Corolla DX tahun 1983. Nah, jadi Toyota ini kesayangan Mas Tommy, ya enggak? Mana Tommy? Enggak ada tapi. Halo guys. Sana enggak ada Tommy mana. Pokoknya di Melancholy Garage ini nggak cuma mainan BMW, tapi ada gimana Nop? Tim T gimana? Tim T Dewi Wani. Ya enggak nih? Iya dong. Boleh. Nah, terus sekarang without further ado, langsung aja kita move. Yuk. Ngasih tips and trick ke kalian gimana cara ngerawat mobil. Nih kita liatin nih. Halo guys. Akhirnya kembali lagi sama gue. Nah hari ini gue mau nyeritain nih kayak apa aja sih tips dan trik dari Melancholy Garage. Ya perwakilannya gue yaitu kayak gimana sih cara ngerawat mobil tua dan susah nggak sih? Menurut kita sendiri mobil tua itu ngerawatnya itu adalah sama kayak ngerawat hati kita, tau gak? Penuh dengan perasaan, ada steppingnya, dan harus pakai hati. Karena kalau kalian pakai mobil tua dan kalian nggak in di mobil itu sendiri, kalian nggak pernah tahu apa artinya kalian suka dengan mobil itu sendiri, kalian pasti langsung kayak, udah apaan sih, ribet, jual aja lah, bodo amat. Nah makanya langsung follow ya gue ya sekarang. Nah ini terutama gue cerita dulu nih, ini mobil DX tahun 83. Biasa orang bilang DX Plus yang udah ada RPM-nya, bumper karet dan lain sebagainya. Ini mobil ini berarti dari gua SMP kelas 1. Ya sekitaran 2010-2011an deh. Nah dulu mobil ini kondisinya tuh benar-benar original, nggak ada yang dirubah sama sekali. Bener-bener emang mobil daily use kan. Nah sekarang berarti udah 10 tahunan ini mobil ini menemani saya dan di rumah beserta keluarga itu mobil ini suka dukanya banyak banget. Nah sekarang langsung kita masuk gimana sih tips dan triknya kita dari gue sendiri ya merawat mobil ini. Mobil tua tuh sebenarnya nggak ribet, malah sangat mudah buat dirawat. Mobil tua itu adalah perawatan yang ditunda sama pengguna mobil sebelumnya, sama mereka nggak pernah dibenerin, dan dibenerin pun itu nggak tuntas. Misalnya kayak apa-apa diakalin. Nah itu yang nggak akan pernah selesai kalian benerin. Nah kalau solusi dari gue sendiri adalah yang pertama, kalau ada komponen yang udah rusak, jangan pernah diakalin. Bisa diakalin, tapi diakalinnya yang masuk akal aja gitu. Dan kalau bisa diganti ya diganti. Dan namanya juga udah berumur kan ya. Dan sama satu lagi yang paling penting adalah kalian kalau beli mobil tua, jangan selalu beranggapan mobil tua itu ribet. Apalah, banyak kan orang bilang mahal lah, inilah banyak dandannya lah, banyak inilah. Sebenarnya tuh nggak sama sekali. Semua itu tergantung dari kalian dapat mobilnya kayak gimana kondisinya. Nah makanya dari mobil tua itu kita harus bener-bener jeli. Misalnya kita mau beli mobil tua nih, nah mobil misalnya Corolla kayak gini nih. Nah, kalian tuh harus ngerti nih, mobil ini pernah kena nabrak apa enggak, bodi sini kondisinya gimana, kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian udah bener-bener jeli ngeliatnya, pasti kelihatan banget nih mobil utuh atau mobil rongsok atau mobil kayak gimana gitu. Nah, sekarang gue bukain ya kap mesinnya. Ya, sekarang gue mau jelasin dapur pacunya mobil gue nih. Nggak terlalu banyak yang gue rubah, cuman ya ada beberapa komponen tambahan ya. Misalnya kayak ini nih sektor mesin ya. Ini tetap menggunakan mesin aslinya 4K, cuman ada beberapa komponen di bagian dalam yang dioptimalkan atau dinaikkan agar tenaganya juga optimal. Ngerawat mobil tua itu simpel banget nih. Misalnya kayak kalian nih, jantung utama mobil tua adalah radiator. Kalau mobil tua biasanya radiatornya ini nih
udah tua, kropos dan lain sebagainya, udah kemakan waktu. Nah biasanya yang membuat dari mobil tua itu sendiri tuh overheat lah, atau macet-macetan nggak bisa dan lain sebagainya. Nah tapi kalian harus lihat di sini. Yang gue lakuin adalah gue ganti radiatornya dan gue kasih electric fan di sini. Nih kalian bisa lihat tuh. Nih gue kasih electric fan. Nih mobil tua itu punya problem di sasisnya. Sasisnya itu karena kemakan oleh waktu, sasisnya itu kropos. Nah kropos itu tergantung bagaimana kalian mendapat kondisi mobilnya. Nah makanya yang gue tekanin di sini adalah mobil tua itu nggak nyusahin, asal kalian dapat mobil dengan kondisi barang yang masih segar. Kalau kalian beli mobil tua dan kalian cuma hanya mengoptimalkan mesin, oh mesinnya bagus nih habis turunin tapi bodinya rusak, pernah nabrak atau apa, itu nggak ada artinya. Karena menurut gue mobil tua itu adalah nyawa utamanya adalah bodi. Karena kalau kalian udah dapat bodi yang bagus, mau mesinnya rusak, mau apapun itu rusak, itu pasti bisa dibenerin. Nggak mungkin nggak, pasti bisa diakalin ke sini lah, bisa dibenerin apa. Tapi kalau udah bodi yang rusak, mobil kalian nggak jadi beli malah. Jadi beli tapi habis itu dibawa tukang las dibenerin semua. Dan akhirnya nggak jadi pakai mobil tua kan. Nah makanya itu, jadi bodi adalah segalanya. Ya sekarang kita ke sektor interior. Nah bisa kalian lihat sendiri ini interiornya ya masih aslinya. Nggak ada yang dirubah sama sekali, cuman jangan salah, lihat nih. Gua head unitnya double din dan touchscreen. Tua boleh, tua itu boleh, nggak ada yang nyalahin tua itu salah. Cuman mobil tua nggak apa-apa, cuman dalamnya harus muda lah, karena yang pakai kan anak muda, ya nggak. Ya itulah. Nih, gua kasih beberapa sektor yang apa namanya, menurut gue tuh mendukung nih. Ini harus itu ada satu lagi, cuman gue belum dapat. Ini kayak voltmeter. Nah, sama satu lagi nih, buat perhatian kalian, mobil tua itu harus biasanya problemnya adalah di alternator atau pengisian dinamo. Nah, itu biasanya kalau misalnya dari gue sendiri, tips yang bisa gue bagi ke kalian adalah mobil tua dengan masalah pengisian tuh paling sering ya, karena nggak bisa di starter lah, nggak bisa diapa-apain tuh biasanya karena dinamo pengisiannya udah tua atau udah nggak mengisi dengan normal. Nah biasanya kalau gua ganti dengan mobil-mobil sekarang yang udah nggak pakai ketot gitu, jadi lebih aman dan pastinya ya mengikuti tren zaman sekarang lah. Mobilnya juga mau di gimanain juga, mau ditambahin lampu, mau ditambahin apapun, audio apapun, itu juga nggak bakal tekor karena dari gue sendiri alternatornya udah gue besarin ampernya. Ya sekarang kesimpulannya, nanti ada tulisan di sini kesimpulan. Nah kesimpulannya adalah mobil tua itu nyenengin bagi kita, dan menurut gue ngerawat mobil tua itu nggak susah, cuma butuh lebih perhatian lebih. Dan siapa bilang ngerawat mobil tua itu mahal? Kalau kalian tahu bener-bener sektor mana yang harus diganti, dan kalian tahu kalian nggak model kayak masrahin orang gitu, kalian pengen tahu harganya berapa, itu tuh akan jauh lebih murah daripada mobil-mobil sekarang. Dan ya, kesimpulan yang ingin gue ambil sekarang adalah jangan selalu beranggapan mobil tua itu nyusahin, mobil tua itu mahal, mobil tua itu bla 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 dan lain sebagainya. Kalau misal kayak gitu, terus kenapa gue sekarang make? Itu sih. Dan yang harus gue tekanin di sini juga, kalian kalau kalian berminat ngerawat mobil tua, kalian adalah berarti kalian pingin beda dari yang lain. Karena kenapa? Semua orang bisa beli mobil baru. Mau beli apa? Rubicon. Mau beli apapun, mau beli apalah, semua orang tuh bisa beli asal ada uangnya. Tapi kalau mobil tua tuh enggak. Mobil tua, kalian punya uangnya. Punya. Kalian mau beli apa? Mau beli mobil tua, mau beli apapun, belum tentu bisa. Jadi sebenarnya tuh yang paling penting, yang harus diingat-ingat, dicamkan di kepala kalian tuh kalau ngerawat mobil tua tuh cuma satu. Jangan lupa ininya dibuka, dimasukin yang gede itu toh. Ini dibuka nih, ini juga dibuka. Pastikan ini ada isinya, karena ini penting banget ini. Kalau nggak ada isinya, mau oil pump, water pump, pump yang lain lah, pump diganti. Tanpa ada ini, gak bakal nyala. Semua nggak ada arti. Itu penting banget ini, karena sering banget kita kejadian main nih. Udah keren-keren tuh, tapi ya
lupa ngecek yang ini nih. Kayak yang mana? Kayak yang mana? Kayak yang ini nih. Itu ada mobilnya tuh, ada mobilnya. Utama itu. Jadi jangan sampai kita udah mobil keren-keren ya kan, klimis-klimis mobilnya, tahu-tahu turun jembatan ya kan, habis bensinnya. Terus nelpon, terus langsung terus nelpon. Bensin kuntek. Jadi kejadian ini dulu pernah habis bensin di jalan, dek. Aki tekor bensin habis mumet. Telepon teman-teman. Nop, kamu di mana Nop? Bensinku habis ya Nop. Ya, siap, langsung OTW. Gak cuma bensinnya habis, jangan lupa alternator. Sebenarnya gini, problem utama kalau udah habis bensin, akinya jangan ikut tekor. Karena kenapa? Begitu akinya tekor terus mau diapain? Kalau misalnya mobilnya gampang di starter, didorong langsung hidup. Nah ini BMW 30 itu adalah mobil yang paling nyebelin kalau mogok. Karena kenapa? Didorong susah banget hidup. Ya, dari kemarin banyak banget yang nanya ke kita, apa sih mobil tua gimana sih? Mobil tua apa sih? Kok susah banget sih? Atau apalah? Kenapa kalian pakai mobil tua? Bener nggak Den? Bener nggak Ki? Bener nggak Bang Tidor? Kenapa sih? Nop, kenapa kamu suka mobil tua Nop? Kenapa kamu suka mobil tua? Cuman satu alasan. Apa? Nyenang ke hati. Nah, sekarang gini, kita mau ngasih satu kata dari anak-anak Melancholy Garage. Ya ini perwakilan dari anak-anak Melancholy Garage tentang mobil tua. Nop, satu kata buat mobil tua. DX-mu tercinta. DX-ku tercinta. Aku nggak bisa ngungkapin satu kata buat DX-ku soalnya. Berat. Satu kata untuk mobil tua. Cinta tiada tara. Oh ya. Berarti dia 3 kata berarti. 3 kata nih. Karena dia nggak bisa mengungkapkan. Satu itu kurang. Satu kata buat mobilku. Buat ya itulah. Cucok. Cucok. Oke. Kenapa tuh? Nah, coba jelasin sedikit cucoknya kenapa? Cucok, cucul, cok. Wah, cucok, wes. Jadi ini kalau diantara kita kan ada yang pakai E30 kan. Gue sendiri, Alden sama Bang Tidar. E30 kan identik dengan Mas Boy. Nah, jadi di kita yang menerapkan Mas Boy adalah ini. Mas Den. Ya. Udah. Enggak selesai. Sekarang satu kata lagi. Buat Oki. Itu. Satu kata buat mobil tua. Ya. Kalau dari aku tuh elegan. Nah, karena tuh apa ya? Kalau mobil tua tuh kalau dilihat, wah bagus nih, kayak elegan gitu, gak kayak yang lain gitu. Nah, Ya, FYI buat kalian semua gini. Jadi Melancholy Garage tuh ada kakak beradik ya. Gua sama Kelvin. Nah, ini mumpung kalian lebih real ya. Ini tuh kakak beradik, guys. Ini kakak, ini adik. Nah, mereka ini punya two men in black. Nah, jadi mereka ini adalah kakak beradik yang insya Allah akur. Insya Allah akur. Jadi kenapa alasannya duduk pisah tuh biar aku nggak kebanting. Nah, Bang Tidar. oke, siap. Tidur. Satu kata buat mobil tua yang menggambarkan secara luas. Jadi kalau aku bisa bilang main mobil tua kita semua tuh satu katanya adalah nggak satu kata sih sebenarnya. Nggak bisa, 2 lah. Sahabat kuadrat nih. Boleh. Tahu nggak kenapa kok jadi sahabat kuadrat? Jadi kenapa kok sahabat kuadrat? Jadi gini, kita memperlakukan mobil kita tuh juga kayak sahabat. Jadi istilahnya waktu kita nih lagi tipis gak ada duit ya kan, mobilnya sehat bro. Begitu banyak duit aja dia ada masalah langsung ngasih, Mas gantiin ini dong, gantiin itu dong, nah gitu. Kan kalau sahabat kan saling membackup. Jadi kalau kita nggak punya duit dia juga nggak nyusahin kita gitu. Tapi ya mobil tuh nggak nyusahin kok, beneran. Kita rasa cukup untuk hari ini, dan yang pasti stay tune sama YouTube kita Melancholy Garage. Jangan lupa apa Nop? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe apa? Share,
like. Nah, jangan lupa subscribe, share, like, dan jangan lupa di komen dong. Kasih kita masukan dong. Kita perlu masukan dari kalian, guys. Semakin banyak semakin senang. Nah, nanti kita semakin gini. Nanti kita kalau misalnya yang di daerah Jogja, bolehlah nanti kita bareng, kita vlog bareng, kita undang vlog bareng kita. Oke guys, jadi terima kasih udah buat nonton untuk hari ini. Dan yang pasti jangan bosan sama kita ya. Karena kita bakal balik tiap minggu. Itu. Jadi pokoknya yang selanjutnya. Pokoknya bye bye. Bye-nya gimana bye-nya? Nah. Dadah. Bye bye.